Semeton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap 7 pengedar dan pemakai narkoba di Jembrana. Wajah wisata Ubud semrawut. Pedagang kaki lima gelar lapak di trotoar. Peringati International Yoga Day, wisatawan dan warga yoga bersama di Desa Penglipuran Bangli. Satuan Reserse Narkoba Polres Jembrana kembali mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika dalam kurun waktu April hingga awal Juni tahun ini. 7 pelaku ditangkap di 6 lokasi di wilayah Jembrana. Mereka merupakan residivis kasus narkotika hingga kasus pencurian. Mereka ditangkap di Desa Pulukan, Cupel, Gilimanuk, Banjar Tengah, Tegal Badeng Barat, dan Lelateng. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sabu-sabu seberat kurang lebih 9 gram, ponsel, sepeda motor, uang tunai, dan peralatan hisap sabu-sabu. Pengungkapan kasus narkoba yang telah kami laksanakan, pengungkapan dari tanggal 12 April sampai dengan 2 Juni 2025. Dalam kurun waktu tersebut, kami telah mengungkap 6 kasus pada 6 lokasi yang berbeda dengan total tersangka 7 orang. Dari 7 orang tersangka, 3 diantaranya telah kami lakukan asesmen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana hasil asesmen merekomendasikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang ada. Kemudian selanjutnya, atas kejadian ini kami menghimbau kepada masyarakat untuk menjauhi narkoba. Tidak usah mencoba-coba untuk narkoba, karena sekali kita mencoba, kita akan terjerat untuk seterusnya. Polisi juga meringkus salah seorang residivis kasus pencurian. Namun kali ini, dia terlibat kasus narkotika dengan menyimpan sabu-sabu. Para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman yang berat. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Seorang kakek berusia 75 tahun di Kabupaten Karangasem sudah 4 hari ini tidak pulang ke rumah. Keluarga yang panik akhirnya melaporkannya ke kantor SAR Karangasem. Tim SAR gabungan beserta anjing pelacak dikerahkan untuk mencari sang kakek bernama Imade Rerot, warga Banjar Gangbang, Desa Seraya, Karangasem. Ia terakhir meninggalkan rumah pada hari Kamis 5 Juni 2025. Namun setelah 4 hari melakukan pencarian, hasilnya tetap nihil, sehingga pihak keluarga meminta tim SAR menghentikan pencarian, padahal tim SAR sudah menyusuri bukit hingga Puralingga Jati. Keluarga kemudian menggelar upacara adat, berharap kakek mereka pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Pencarian terhadap Bapak Imade Rerod hari ini memasuki pencarian hari keempat, yang mana kami dari tim SAR gabungan melaksanakan pencarian di area-area yang dicurigai keberadaan target. Namun sampai saat ini target belum berhasil ditemukan. Nah, dari pihak keluarga saat ini meminta pencarian di hari keempat dihentikan karena akan ada ritual atau upacara-upacara kearifan lokal di Sesraya. Oleh karena permintaan tersebut, operasi SAR pencarian terhadap Bapak Imade Rerod hari ini dihentikan. Meskipun operasi pencarian dihentikan, tim SAR akan membuka kembali operasi jika mendapat informasi baru terkait keberadaan korban. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Karangasem.
yang terserang nih pun yang samit yang Saat ini cuaca di sebagian wilayah Bali tidak menentu. Di Badung, musim kemarau yang seharusnya kering justru turun hujan. Kondisi ini memicu serangan hama wereng hijau di Subak Blakiu, Badung. Dari 130 hektar lahan pertanian, sekurang-kurangnya 5 hektar sawah milik petani terdampak parah dan terancam gagal panen. Biasanya 1 hektar lahan pertanian bisa menghasilkan 6-7 ton gabah. Namun tahun ini berkurang hingga 3 ton. Serangan wereng bukan satu-satunya. Petani juga harus berhadapan dengan hama tikus, tungro, dan wereng sangit yang muncul secara musiman. Dinas Pertanian Kabupaten Badung berusaha menanggulangi dengan memberikan bantuan obat dan racun secara gratis serta penyemprotan massal. Katanya dari penghemat hama dan penyakit Kabupaten Badung itu katanya sekarang ini musim kemarau basah itu. Semestinya musim kemarau tapi ada penghujan sehingga diserang oleh orang hijau itu seperti itu. Ada beberapa hamparan yang terserang di Subak Blakiu dengan luas keseluruhan sekitar 5 hektaran gitu. Dari luas Subak keseluruhan 131 hektar. 50 harau. Dari total sawah Pak 50 harau juga Pak ya? Ya. Ya. Dengan kondisi ini bagaimana Pak? Nanti kira-kira panennya Pak? Panennya berapa? Belum berani memastikan. Belum berani. Belum. Ini apa Pak lakukan Pak? Penyemprotan aja. Nyemprot aja. Ya. Baru saya nyemprot. Nyemprotnya. Ya. Berarti nggak takut rugi nanti Pak? Kira-kira Takut. takut ya. Iya, hanya banyak. Meskipun penyemprotan telah dilakukan, petani di desa ini masih khawatir mengalami gagal panen. Fenomena cuaca tidak menentu dan terduga akibat perubahan iklim yang belakangan ini terjadi di banyak belahan dunia. Untuk itu petani butuh pendampingan berkelanjutan. Untuk melindungi produksi pertanian mereka. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.